Abdullah bin Jahsy adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena keberanian, pengorbanan, dan kedalamannya dalam beragama. Beliau merupakan seorang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW dan berperan besar dalam perjuangan Islam, baik sebelum maupun setelah hijrah. Abdullah bin Jahsy adalah putra bibi Rasulullah, Umaymah binti Abdul Muthalib. Di samping itu, ia juga ipar Rasulullah karena saudara perempuannya, Zainab binti Jahsy, adalah istri baginda Rasulullah SAW. Abdullah bin Jahsy lahir dalam keluarga terhormat dari suku Aslam, yang merupakan salah satu suku dari kaum Quraisy. Ayahnya adalah Jahsy bin Rabi'ah, seorang pemuka yang dihormati di kalangan Quraisy. Ibu Abdullah, Ummu Habibah, juga berasal dari keluarga terkemuka. Abdullah memiliki seorang saudara yang juga terkenal, yakni Abu Ahmad bin Jahsy, yang juga memeluk Islam. Keluarga ini dikenal dengan rasa hormat kepada ajaran agama dan memiliki tempat yang baik di masyarakat Makkah. Abdullah bin Jahsy adalah salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam setelah mendengar dakwah Rasulullah SAW. Ia menerima Islam dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, meskipun saat itu ajaran Islam menghadapi banyak penentangan dari kaum Quraisy. Seperti banyak sahabat lainnya, Abdullah harus menghadapi penyiksaan dari orang-orang Quraisy yang merasa terancam dengan penyebaran Islam. Abdullah bin Jahsy memeluk agama Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Karena itu, ia termasuk di antara sahabat yang pertama masuk Islam, atau as-sabiqunal awwalun. Setelah masuk Islam, Abdullah bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat lainnya mulai mengalami tekanan dan siksaan. Namun, meskipun menghadapi penyiksaan tersebut, Abdullah tetap teguh memegang prinsip Islam. Karena semakin beratnya tekanan dari kaum Quraisy terhadap umat Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Habasyah, atau Ethiopia sekarang, pada tahun kelima kenabian. Abdullah bin Jahsy adalah salah satu orang yang ikut hijrah ke Habasyah, bersama dengan beberapa sahabat lainnya. Di Habasyah, umat Islam hidup dengan damai di bawah perlindungan Raja Najasyi, yang bersikap adil dan menerima umat Islam. Meskipun jauh dari tanah air, Abdullah dan umat Islam lainnya tetap menjaga ibadah mereka dan melanjutkan dakwah Islam. Peristiwa ini menjadi salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan Islam. Setelah beberapa waktu tinggal di Habasyah, umat Islam mendapat kabar bahwa keadaan di Makkah mulai memburuk kembali. Mereka memutuskan untuk kembali ke Makkah, namun tidak lama kemudian mereka kembali menghadapi penganiayaan. Abdullah bin Jahsy kemudian mengikuti hijrah besar-besaran ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lainnya pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini menandakan dimulainya era baru dalam sejarah Islam, di mana umat Islam mulai membangun masyarakat yang Islami dan bebas dari penindasan Quraisy. Ketika Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahsy tercatat sebagai orang kedua yang hijrah, yaitu setelah Abu Salamah. Bagi Abdullah bin Jahsy, hijrah ke Madinah bukanlah pengalaman yang baru. Sebelumnya ia pernah hijrah ke Habasyah. Hanya saja, kali ini ia bersama istri, anak-anak dan keluarganya yang terdekat. Setelah mereka keluar dari kota Mekah, kampung halaman mereka yang ditinggal terlihat sepi. Saat itulah para pembesar Quraisy berpatroli memeriksa sudut-sudut kota Mekah. Pimpinan mereka, Abu Jahal segera mendatangi perkampungan Bani Jahsy dan mendapatkan rumah Abdullah bin Jahsy dalam keadaan kosong. Melihat harta kekayaan yang ada di rumah tersebut, muncul sifat tamak Abu Jahal. Ia pun mengambil seluruh harta tersebut dan merampasnya. Tak terkecuali juga harta benda keluarganya yang lain. Ketika Abdullah bin Jahsy mengetahui hal itu, ia segera mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, Allah akan menggantinya dengan rumah yang paling baik di surga. Untuk membentuk laskar Islam, Rasulullah memilih 8 orang yang dipandangnya mampu dalam berperang. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kelompok tersebut akhirnya terpilihlah Abdullah bin Jahsy sebagai pimpinan. Sebuah bendera diikatkan oleh Rasulullah di tongkatnya dan diserahkan kepada Abdullah bin Jahsy. Itulah bendera Islam pertama dan Abdullah bin Jahsy lah yang memegangnya. Karena ini ia dikenal dengan orang yang pertama kali dikenal sebagai Amirul Mukminin. Abdullah bin Jahsy juga ikut serta dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah.
Perang ini adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah Islam, di mana pasukan Muslim yang sedikit jumlahnya berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Di Perang Badar, Abdullah bin Jahsy menunjukkan keberaniannya sebagai pejuang Islam yang siap berkorban untuk kebenaran. Keikutsertaannya dalam peperangan ini membuatnya menjadi salah satu pahlawan yang dikenang dalam sejarah Islam. Abdullah bin Jahsy berperan aktif dalam beberapa peperangan besar yang dihadapi oleh umat Islam, salah satunya adalah Perang Uhud. Pada perang ini, umat Islam menghadapi pasukan Quraisy yang datang untuk membalas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Abdullah ikut serta dalam pertempuran ini dengan penuh keberanian, meskipun pada akhirnya, pasukan Muslim menghadapi kekalahan. Namun, meskipun pertempuran Uhud penuh dengan cobaan dan kesulitan, Abdullah bin Jahsy tetap menunjukkan keteguhan hati dan keberanian yang luar biasa. Banyak sahabat yang gugur dalam pertempuran ini, dan Abdullah menjadi saksi atas perjuangan dan pengorbanan sahabat-sahabat lainnya. Pada saat Perang Uhud, terjadi sebuah peristiwa yang dialami oleh Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu keduanya berada di sebuah tempat yang agak terpencil. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling buas dan jahat. Aku akan berkelahi melawannya dan berilah aku kemenangan." Abdullah bin Jahsy mengamini doa tersebut, seraya menambahkan, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang jahat dan buas. Aku akan berkelahi melawannya dan aku tewas di tangannya. Dia kemudian memotong hidung dan telingaku." Ketika Perang Uhud berakhir, ternyata Allah mengabulkan doanya. Para sahabat menemukan jasadnya wafat persis seperti doanya. Hidung dan telinganya buntung serta tubuhnya digantung dengan seutas tali. Allah memuliakannya dengan pahala syahid bersama Hamzah bin Abdul Muthalib. Keduanya gugur dan dimakamkan dalam satu kubur. Air mata Rasulullah mengalir membasahi kubur mereka, menambah harumnya darah syahid yang tertumpah melumuri jasad. Semoga Allah meridho mereka. Abdullah bin Jahsy wafat dalam Perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Ia gugur sebagai seorang syahid, dan ini menunjukkan betapa besar pengorbanannya dalam berjuang di jalan Allah. Ketika ia wafat, tubuhnya mengalami banyak luka, dan ia adalah salah satu dari banyak sahabat yang terlibat dalam tragedi besar di medan Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati Abdullah bin Jahsy atas pengorbanannya yang luar biasa dalam membela Islam. Rasulullah bahkan mengatakan bahwa Abdullah bin Jahsy adalah salah satu orang yang paling setia dan penuh dedikasi kepada Islam. Abdullah bin Jahsy dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur, tulus, dan penuh keberanian. Ia memiliki sifat sabar dan sangat berkomitmen dalam membela kebenaran Islam. Keberaniannya dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan ujian berat, menjadi teladan bagi umat Islam. Kisah hidup Abdullah bin Jahsy juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan, keberanian, dan keteguhan hati dalam mengikuti jalan yang benar, meskipun banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Abdullah bin Jahsy adalah simbol perjuangan, keikhlasan, dan pengorbanan yang luar biasa dalam menegakkan agama Islam. Abdullah bin Jahsy adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat berjasa dalam perjuangan awal Islam. Keberaniannya dalam perang, kesetiaannya kepada Rasulullah SAW, dan pengorbanannya dalam menyebarkan Islam membuatnya dikenang sebagai salah satu pahlawan Islam. Wafatnya di medan perang sebagai seorang syahid menjadi bukti bahwa beliau adalah seorang yang berani dan setia dalam berjuang untuk agama Allah.